Kalau Rini dan keluarga suka sekali mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Karena hal itu, Rini selalu menyediakan minuman tersebut di kulkas. Suatu ketika ada berita yang sedang viral di sosial media terkait bahaya mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Terlalu sering mengkonsumsi, ingat ya, kalau terlalu sering ini teman-teman ya. Kalau terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan berwarna bisa mengakibatkan gagal ginjal. Tindakan Rini. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Baiklah teman-teman, kita akan menjawab soal nomor 5 pada video sebelumnya. Nah, di soal nomor 5 ini dijelaskan bahwa Asrul mendapatkan berita gembira bahwa lamaran kerjanya diterima. Berarti dia baru diterima di sebuah perusahaan ya. Akan tetapi ia tidak langsung ditempatkan pada bagian yang ia lamar, melainkan sebagai sales marketing terlebih dahulu selama 3 bulan yang dianggap sebagai masa percobaan. Tindakan Asrul. Nah, teman-teman, soal nomor 5 ini adalah soal manajerial. Nah, di soal ini, si pembuat soal ingin melihat bagaimana integritas teman-teman. Ya, berarti teman-teman harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh perusahaan ya, teman-teman ya. Jangan menolak. Coba sekarang kita lihat jawaban yang A. Menerima saja tugas ini dan membuktikan bahwa ia mampu melewatinya dengan baik. Bagus teman-teman jawabannya. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang B. Meminta keadilan agar ia ditempatkan pada bagian yang dilamar kurang tepat, teman-teman. Ini bukan jawaban orang yang berintegritas. Ya, terima saja dulu. Buktikan bahwa teman-teman mampu. Ya, jadi jawaban B ini kurang tepat. Yang C, mengundurkan diri sebab menjadi sales marketing bukan keahliannya. Ini lari dari tanggung jawab ya, teman-teman ya. Yang C kurang tepat. Kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Jujur bahwa ia pernah menjadi sales marketing dan sungguh ia merasa itu bukan keahliannya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menerima saja tugas ini dan membuktikan bahwa ia mampu melewatinya dengan baik. Ya. Jadi A ini poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan C poinnya 1. Teman-teman ya. Soal nomor 1. Suatu ketika, Benny dan temannya sedang makan di sebuah kafe. Tiba-tiba, ia melihat sebuah dokumen seseorang tertinggal di meja kafe tersebut.
Benny tidak mengetahui siapa pemiliknya. Akan tetapi, dokumen tersebut terlihat penting. Tindakan Benny: A. Membiarkan saja sebab pemiliknya pasti akan kembali mencari dokumennya jika penting. B. Memberitahukan karyawan kafe agar mengamankan dokumen tersebut. C. Membuka dokumen untuk melihat identitas pemilik agar bisa menghubunginya. D. Membuat pengumuman di sosial media agar pemiliknya bisa menemukan dokumennya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal nomor 1 dijelaskan kalau Benny dan temannya sedang makan di kafe, tiba-tiba ia melihat sebuah dokumen tertinggal di meja kafe. Benny tidak mengetahui siapa pemiliknya. Akan tetapi dokumen tersebut terlihat penting. Tindakan Benny, teman-teman, di soal ini ini adalah soal wawancara. Ya. Nah, si pembuat soal ingin melihat bagaimana kejujuran teman-teman, kejujuran dan komitmen teman-teman ya. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan kedua hal ini, teman-teman. Kita lihat jawaban yang A. Membiarkan saja sebab pemiliknya pasti akan kembali mencari dokumennya jika penting. Kurang tepat ya teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang A. B. Memberitahukan karyawan kafe agar mengamankan dokumen tersebut. Bagus ya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu siapa pemiliknya, alamatnya di mana, jadi sebaiknya kita berikan kepada karyawan kafe agar mereka mengamankan dokumen tersebut ya. Sekarang coba kita lihat bagian yang C. Membuka dokumen untuk melihat identitas pemilik agar bisa menghubunginya. Masih lebih tepat yang B teman-teman ya daripada yang C. Yang C kita eliminasi. Yang D. Membuat pengumuman di sosial media agar pemiliknya bisa menemukan dokumennya. Masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Karena jika ketika orang yang ketinggalan dokumen tersebut sadar, maka pasti dia akan mencari di kafe, kembali ke kafe lagi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 2. Budi adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari pimpinan perusahaan memanggilnya. Pimpinan marah dan menyalahkan Budi karena kesalahan yang tidak pernah Budi lakukan. Atasan juga tidak mengungkapkan siapa yang melaporkan. Tindakan Budi sebaiknya A. Mencari tahu siapa yang melaporkan dan menanyakan motifnya melakukan hal tersebut. B. Memperlihatkan bukti yang mendukung bahwa Budi tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. C. Meminta atasan untuk bersikap adil dalam menyelesaikan masalah. D. Membela diri sebab Budi tidak melakukan kesalahan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Budi adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari pimpinan memanggilnya. Pimpinan marah dan menyalahkan Budi karena kesalahan yang tidak pernah Budi lakukan. Atasan juga tidak mengungkapkan siapa yang melaporkan tindakan Budi. Ya teman-teman ya, kalau kita tidak salah kita harus membela diri teman-teman. Bagaimana cara membela diri dengan benar? Dengan menunjukkan bukti. Pilihlah jawaban yang menggambarkan hal yang Pak Reza sebutkan tadi ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Mencari tahu siapa yang melaporkan dan menanyakan motifnya melakukan hal tersebut. Ini bukan langkah awal yang tepat teman-teman ya. Kita harus buktikan dulu kalau kita itu tidak bersalah. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B. Memperlihatkan bukti yang mendukung bahwa Budi tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Nah, bagus teman-teman. Kita perlihatkan dulu bukti kalau kita tidak salah. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Meminta atasan untuk bersikap adil dalam menyelesaikan masalah. Masih lebih tepat yang B dibanding yang C ya teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Membela diri sebab Budi tidak melakukan kesalahan. Membela dirinya dengan cara apa? Tidak disebutkan di sana ya teman-teman ya. Jadi masih lebih tepat yang B teman-teman. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang B.
memperlihatkan bukti yang mendukung bahwa Budi tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan ya. B ini poinnya 4, D poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 3. Rudi bekerja di sebuah perusahaan pada pagi hari dan mengambil pekerjaan paruh waktu di malam hari. Suatu hari, Rudi mendapatkan edukasi terkait pentingnya tidur cukup di malam hari untuk kesehatan di masa tua. Berdasarkan penelitian, seseorang seharusnya menjaga kualitas tidur sampai 7 jam pada malam hari. Rudi bekerja hingga pukul 21.00 waktu setempat. Sebelum tidur, Rudi selalu membuka media sosial dan membaca buku, sehingga jam tidurnya kurang dari jam yang disarankan. Tindakan Rudi sebaiknya: A. Berhenti kerja malam sebab sudah beraktivitas di pagi hari. B. Meminta keringanan pada atasan sebab kesehatan di masa tua penting untuk disiapkan sejak dini. C. Mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. D. Mencari berita lain yang menolak pendapat ini. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rudi ini bekerja pada pagi hari dan bekerja paruh waktu pada malam hari. Padat berarti jadwalnya ya. Nah, pada suatu hari dia dapatkan edukasi terkait pentingnya tidur cukup di malam hari untuk kesehatan di masa tua. Berdasarkan penelitian, seseorang harus menjaga tidurnya sampai 7 jam pada malam hari. Berarti setidaknya harus 6-7 jam, teman-teman ya. 6-7 jam pada malam hari. Nah, Rudi bekerja hingga pukul 21. Sebelum tidur, Rudi selalu membuka media sosial dan baca buku, sehingga jam tidurnya kurang dari jam yang disarankan. Berarti ini masalahnya, teman-teman. Dia sebelum tidur membuka media sosial dan baca buku, sehingga jam tidurnya kurang. Jadi, teman-teman, pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau si Rudi ini harus harus menghilangkan kebiasaannya sebelum tidur. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Berhenti kerja malam sebab sudah beraktivitas di siang hari. Tidak, teman-teman. Ini adalah komitmen dia. Jika Rudi mengambil paruh waktu untuk bekerja malam, berarti Rudi harus siap resikonya. Jadi yang A kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang B, meminta keringanan pada atasan sebab kesehatan di masa tua penting untuk disiapkan sejak dini, masih kurang tepat, teman-teman. Sekarang kita bandingkan yang C, mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. Bagus, teman-teman. Kurangi buka media sosial dan kurangi membaca buku. Ini yang jadi permasalahan Rudi tadi. Nah, yang C kita tahan dulu, kita lihat yang D. Mencari berita lain yang menolak pendapat ini kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah C, teman-teman. Mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup ya. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Soal nomor 4. Rini dan keluarga sangat suka mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Karena hal itu, Rini selalu menyediakan minuman kemasan tersebut di kulkas. Suatu ketika, ada berita yang sedang viral di sosial media terkait bahaya mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan berwarna bisa mengakibatkan beberapa penyakit, salah satunya gagal ginjal. Tindakan Rini sebaiknya: A. Menyedekahkan minuman di kulkas agar tidak dikonsumsi lagi oleh anggota keluarga. B. Membuang saja minuman tersebut agar dapat melindungi semua orang dari dampak buruk kemudian hari. C. Meminta orang tua lainnya agar berhenti membeli minuman kemasan dan membuang minuman yang masih ada. D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar. Ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal nomor 4 ini dijelaskan kalau Rini dan keluarga suka sekali mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Karena hal itu, Rini selalu menyediakan minuman tersebut di kulkas.
Suatu ketika ada berita yang sedang viral di sosial media terkait bahaya mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Terlalu sering mengkonsumsi, ingat ya, kalau terlalu sering ini teman-teman ya. Kalau terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan berwarna bisa mengakibatkan gagal ginjal, tindakan rini. Ingat teman-teman, kalau terlalu sering. Jika jarang-jarang sih, jika tidak melebihi batas wajar ya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawabannya. A. Menyedekahkan minuman di kulkas agar tidak dikonsumsi lagi oleh anggota keluarga. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Membuang saja minuman tersebut agar dapat melindungi semua orang dari dampak buruk kemudian hari. Kurang tepat teman-teman. Mubazir ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Meminta orang tua lainnya agar berhenti membeli minuman kemasan dan membuang minuman yang masih ada. Ini juga mubazir, teman-teman. Kurang tepat. Sekarang kita bandingkan opsi jawaban A dan D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar. Ini yang tepat dibanding yang A ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi pada soal nomor 4 adalah D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar ya. Yang D poinnya 4, yang A poinnya 3, C poinnya 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Belanja bulanan adalah aktivitas rutin Anda. Di sela-sela jadwal Anda yang padat, Anda menyempatkan untuk berbelanja di swalayan yang lumayan jauh dari tempat tinggal Anda. Setelah berbelanja dan pulang ke rumah, ternyata ada barang yang tidak terinput di struk pembelian. Tindakan Anda, A. Membiarkannya saja dan menganggap bahwa itu adalah rezeki Anda. B. Segera kembali ke swalayan melakukan protes dengan keras karena telah membuang waktu Anda untuk datang. C. Segera menghubungi pihak swalayan dengan nomor telepon yang tertera di struk dan meminta solusi. D. Kembali ke swalayan dan memintanya untuk lebih teliti lagi. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar disertai alasan ya. Nah, soal ini akan kita bahas pada video Pak Reza berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.